Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Yohanes November Talunding, Pendeta Jemaat GPIB Bukit Moria, Jakarta Selatan. Melalui program Naikol Departemen Pelkes GPIB, kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbing Roh Kudus, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami boleh beraktivitas dalam tuntunan pimpinan Tuhan. Sebelum kami beristirahat, kami mau mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar kebenaran firman Tuhan boleh kami pahami, lalu kami lakukan secara nyata dalam hidup ini, agar nama Tuhan senantiasa diagungkan dan dipermuliakan. Bersabdalah ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengar, lalu melakukannya dalam kehidupan ini. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dalam Surat 2 Petrus, pasal pertama, ayat 10 dan 11 yang mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sedang bisa berjumpa dalam renungan firman pada malam hari ini, berbicara soal surga, bukan soal hidup enak dan senang, melainkan ada harga yang harus dibayar ketika percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengikut Yesus bukan hanya sekedar percaya, ada proses yang harus kita ikuti, yaitu menyenangkan hati Bapa, melakukan kehendak Bapa secara nyata dalam hidup ini. Bukan hanya percaya saja, tapi melakukan tindakan iman secara nyata dalam hidup ini. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 katakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Injil Yohanes berbicara bukan soal percaya saja langsung masuk surga, tetapi bagaimana iman itu dilakukan secara nyata dalam kehidupan keseharian kita. Dihidupi iman itu dengan tindakan-tindakan nyata. Contoh, salah satu penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di atas kayu salib mengatakan, "Kalau engkau benar-benar anak Allah, ingatlah akan aku." Penjahat ini sadar dan menyadari siapa dirinya yang sebenarnya. Penjahat ini tidak layak dapat pengampunan karena kejahatannya, dan tidak ada kesempatan untuk turun dari salib untuk mengaplikasikan imannya secara nyata. Tindakan imannya yang mengakui akan dosa-dosanya, mengakui akan kebesaran Allah, dan menegur temannya yang sama-sama penjahat yang berdosa untuk jaga mulut, jaga hati, dan jaga pikiran untuk tetap baik walaupun berdosa. Apa jawaban Tuhan Yesus kepada penjahat yang mengaku dosanya? Tuhan Yesus katakan, "Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus." Tuhan mengajaknya untuk hidup kekal bersama-sama dengan Kristus. Hari ini perikop bacaan kita berbicara tentang pesan moral untuk melakukan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, yaitu takut akan Tuhan, kasih kepada saudara-saudara seiman, dan kasih kepada semua orang. Bacaan kita mau mengajak kita semua memakai semua talenta yang ada pada kita untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, agar hidup kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, kita ini adalah surat-surat yang terbuka, yang bisa dilihat dan dibaca oleh orang lain. Kalau kelakuan kita baik, orang akan memuliakan nama Tuhan. Kalau kelakuan kita jahat, orang akan mengatakan, kasihan Tuhan Yesus yang telah rela mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita, tetapi pengikutnya jadi batu sandungan bagi banyak orang.
Injil Yohanes pasal 13 ayat 34-35 mengatakan, Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi, tindakan iman kita yang nyata yang akan diperhitungkan oleh Tuhan atas apa yang telah kita percayai di dalam Yesus Kristus. Rasul Petrus lewat bacaan kita hari ini mau menekankan beberapa hal tentang usaha hidup sebagai panggilan dan pilihan iman percaya kita. Pertama, kita saat ini hidup dalam anugerah Tuhan. Kita perlu sadar dan menyadari bahwa dosa-dosa kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita bisa hidup baik, kita bisa diberkati, dirahmati oleh Tuhan saat ini. Itu bukan karena hebat, kuat, dan usaha kita, melainkan karena anugerah Tuhan. Kita sebenarnya mengalami mati kekal, tetapi kasih karunia Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita. Akibat penebusan dosa-dosa ini, kita mengalami hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan di sorga kelak. Kita hidup kekal. Hidup kita dijamin oleh Tuhan. Yang kedua, iman tanpa perbuatan adalah mati. Untuk hidup kekal, ada tindakan-tindakan iman yang harus kita lakukan. Kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penolong kita dan menjamin hidup kekal, maka kita juga harus melakukan iman itu secara nyata. Injil Matius pasal 7 ayat 20-23 mengatakan, Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyalan daripadaku kamu sekalian, pembuat kejahatan. Tuhan menginginkan perbuatan iman yang nyata, bukan sekedar basa-basi atau omong doang, bicara saja. Tuhan mengingini aksi nyata melakukan kehendak Bapa. Injil Matius pasal 25 ayat 40 mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku, Tuhan. Kita diajak untuk melakukan tindakan iman secara nyata. Injil Matius pasal 25 ayat 35-36 mengatakan, Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kita diajak hidup kita jadi berkat buat orang lain. Kalau kita sudah menerima berkat Tuhan, ditolong oleh Tuhan, maka bagi berkat itu, tolonglah orang lain, bukan untuk hidup bagi diri sendiri, tetapi menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita harus jadi berkat, bermakna, dan berdampak bagi banyak orang. Ada lagu populer di kalangan orang Kristen yang sering dinyanyikan. Nyanyiannya kurang lebih seperti ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
Menyanyikan lagu itu gampang, tetapi mempraktekkannya, melakukannya secara nyata tidaklah semudah membalikkan tangan. Ada harga yang harus dibayar, yaitu melakukan kehendak Bapa secara nyata. Yang ketiga, bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan tindakan iman secara nyata, ayat 11 dari Surat 2 Petrus pasal pertama mengatakan, dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi bukan hanya percaya saja, tapi harus melakukan firman itu secara nyata. Yang keempat, kemanakah roh orang yang telah meninggal? Ada dua tempat. Bagi yang percaya kepada Yesus Kristus dan melakukan tindakan iman secara nyata, tempatnya Firdaus. Firdaus ini terminal untuk masuk sorga. Bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak melakukan tindakan iman secara nyata, tempatnya adalah Tartarus. Tartarus adalah terminal untuk masuk neraka. Jadi dalam hidup ini bukan soal neraka atau sorga, melainkan apa yang kita lakukan sepanjang napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah hidup kita jadi berkat atau jadi batu sandungan bagi orang lain? Mari kita memelihara iman kita dengan berusaha sungguh-sungguh melakukan iman secara nyata untuk menyenangkan hati Bapa. Jika kita dipanggil jadi guru, jadilah guru yang baik. Kalau kita dipanggil jadi karyawan, jadilah karyawan yang baik. Kalau kita dipanggil jadi bos, jadilah bos yang baik. Apapun profesi kita dan panggilan kita, apapun panggilannya, lakukan itu semua dengan baik, bagi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Seorang petani yang rajin, giat, dan tekun melaksanakan pekerjaannya pasti akan diberkati. Seorang pegawai yang rajin dan tekun serta setia pasti juga menerima upahnya. Demikian juga kita sebagai orang yang telah dipanggil untuk mengikut Kristus, yang teguh, taat, setia, tekun, dengar-dengaran pada Tuhan, akan menerima upah dan hadiah atas semua perjuangan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Petrus dalam ayat 11. Kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Itu juga yang akan disampaikan oleh Rasul Paulus dalam pertama Korintus pasal 15 ayat 58. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah iman percaya kami kepada Yesus Kristus tidak hanya sebatas beriman, tapi ada tindakan-tindakan iman yang kami lakukan secara nyata dalam hidup ini untuk jadi berkat bagi orang lain. Dalam kesempatan ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk penanganan COVID-19 di Indonesia dan negara-negara di dunia, khususnya pemerintah, para tenaga kesehatan, orang-orang yang terinfeksi, keluarga yang berduka karena kehilangan orang-orang yang dikasih, serta kesadaran masyarakat untuk mendukung langkah pencegahan penularan. Kiranya Tuhan yang menolong. Dampak dari pandemi COVID-19 dalam bidang perekonomian, pendidikan, kebudayaan, dan bidang-bidang yang lain agar mampu dihadapi dan diatasi. Kami juga berdoa buat gereja Tuhan agar tetap melakukan tugas dan panggilannya, khususnya dalam situasi menghadapi pandemi COVID-19 ini. Secara khusus bagi GPIB, kiranya Tuhan memberkati, mulai dari majelis sinode, majelis jemaat, baik di kota maupun di desa. Kiranya berkati gereja GPIB agar hadir kiprahnya untuk menyapa dan hadir di tengah-tengah jemaat yang mengalami dampak dari pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan yang menolong agar gereja betul-betul hadir, membawa berkat, sukacita, dan pengharapan dalam hidup ini. Kami juga berdoa buat new normal yang sudah berlaku secara individu maupun gereja, agar kami boleh menerapkan protokol kesehatan dengan baik, agar pandemik yang kami alami
boleh diselesaikan, diputuskan mata rantainya. Biarlah Tuhan yang menolong agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Yang sakit dan dalam upaya pemulihan, Tuhan lawat. Biarlah di dalam nama Yesus ada pemulihan, ada kesembuhan. Kami juga berdoa yang sedang menghadapi pergumulan, baik keluarga maupun pribadi, kiranya Tuhan juga yang melawat. Biarlah campur tangan Tuhan yang senantiasa menolong dan memimpin dalam kehidupan ini. Mereka yang putus asa, mereka yang bimbang, mereka yang takut, yang kehilangan pengharapan, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan mereka. Yang berduka, kiranya Tuhan yang memberi kekuatan penghiburan. Biarlah Tuhan yang menolong dan memimpin di dalam kehidupan ini. Tuhan, inilah kami dengan segala persoalan pergumulan kami. Masih banyak doa kami pinta, namun kami akan percaya Kau tahu apa yang dibutuhkan dan perlukan. Oleh karena itu kami pertaruhkan kehidupan kami hanyalah ke dalam tangan-Mu. Demi Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah selesai merenungkan firman Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.